这是何种丹药？Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Oke, kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spiritual Sovereign part ke-31, dimana pada part kali ini akan melanjutkan part sebelumnya yang menceritakan kembalinya Chuyun ke dinasti Liyun untuk memberikan hadiah kepada teman-teman lamanya dan juga untuk menyembuhkan Lolan. Ayo, menurut kalian bisakah Chuyun menyembuhkan Lolan? Oke, daripada kalian penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, Chuyun mendatangi tempat di mana Lolan berada. Dia ingin mencoba menyembuhkan Lolan dengan memberikan sebuah pil yang sudah Chuyun berikan sebelumnya. Di sana datang juga Senior Lin dan juga Senior Mo yang sudah menebak kalau kedatangan Chuyun ke sini untuk menyembuhkan Lolan juga. Chuyun kemudian mengeluarkan pil yang sudah dibuatnya, yang merupakan gabungan dari bunga Royang Void dan juga rumput mistik In Void, yang merupakan bahan spiritual tingkat 8. Namun di sini Senior Mo agak khawatir kalau pilnya tidak akan berhasil membangunkan Lolan, karena roh bela diri milik Lolan merupakan roh bela diri teratai air 9 bintang yang sangatlah langka, sehingga membutuhkan pil yang lebih tinggi lagi untuk membangunkannya. Namun Chuyun yakin kalau pilnya akan berhasil membangunkan Lolan, karena bahan spiritual yang digunakan sudah berada di Pavilion Wanjian selama ribuan tahun, yang artinya semakin lama keberadaan tanaman tersebut, maka kekuatannya bisa 100 kali lebih kuat dari biasanya. Kemudian Chuyun pun memberikan pil tersebut ke tubuh Lolan, dan pil itu pun mulai bereaksi memberikan efek kepada dirinya. Namun sayangnya, setelah beberapa saat pilnya bereaksi, namun tidak ada tanda-tanda Lolan akan terbangun. Dan di sini Chuyun pun terlihat sedih karena hal itu. Melihat hal itu, para seniornya pun berusaha menenangkan Chuyun dengan memberitahunya walaupun Lolan tidak terbangun, tetapi energi kehidupan dari pil yang diberikan oleh Chuyun akan sangat membantu Lolan untuk tetap bertahan ke depannya. Setelah itu, mereka semua pun pergi dari tempat Lolan berada. Dan tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba hal sangat luar biasa terjadi. Roh bela diri milik Lolan mulai bereaksi kembali, bersamaan dengan telur hewan spiritual milik Chuyun, dan keluar dari gua tempat Lolan berada. Kejadian itu membuat yang lainnya datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan tak lama, roh bela diri milik Lolan mulai terbuka, dan terlihat Lolan yang sedang tertidur sambil memeluk telur hewan spiritual milik Chuyun.
Kemudian Cuyun pun langsung menghampiri Lolan dan membawanya ke permukaan. Saat Cuyun membawa Lolan, Lolan pun terbangun dan dia tidak menyadari kalau dirinya sudah tertidur selama setahun lebih. Setelah itu, telur yang tadinya berada di pelukan Lolan mulai menetas. Dan ternyata dari telur itu lahirlah sebuah binatang roh berbentuk kucing. Kucing ini memang terlihat menggemaskan ya. Tetapi kucing ini bukanlah kucing sembarangan. Kucing kecil ini memang terlihat lemah. Tetapi dia mempunyai tubuh yang bisa menembus apapun dan memiliki kekuatan di matanya. Dan menurut Cuyun, kalau kekuatan ini bisa dimanfaatkan dengan benar, maka kucing kecil ini bisa mengendalikan seseorang yang kuat dengan teknik matanya. Keunikan lainnya dari kucing ini, walaupun dia baru lahir, tetapi sudah bisa memahami sifat manusia. Kemudian kucing itu pun mendekati Baihu, dan kucing itu merasuki tubuh Baihu dan membuatnya terlihat memiliki kekuatan untuk bertarung. Senior Mo dan Cuyun pun memperhatikan hal itu dan mencoba menganalisanya, yang sepertinya kucing kecil ini memiliki kecocokan dengan Baihu. Jadi begini ya guys, walaupun Baihu dulunya dibuat oleh Senior Mo dengan memiliki tubuh yang kuat, tetapi Baihu ini tetap saja ada kelemahannya karena terbuat dari pecahan jiwa White Tiger. Nah, karena hanya berasal dari pecahan jiwa saja, Baihu ini hanya dijadikan tunggangan oleh Cuyun karena Baihu memiliki kemampuan bertarung yang terbatas. Dan di saat kucing ini menyatu dengan Baihu, kucing kecil ini memberikan energi kehidupan kepada Baihu dan membuatnya memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Dan kenapa kucing ini tertarik dengan Baihu? Karena kucing ini barulah lahir dan tubuhnya masihlah lemah. Sedangkan Baihu memiliki tubuh yang kuat namun jiwanya hanyalah pecahan saja. Jadi ibaratnya saling melengkapi lah ya. Kemudian Lolan pun menyarankan Cuyun untuk memberikannya sebuah nama. Dan akhirnya atas saran Lolan, kucing itu pun diberikan nama dengan sebutan Xiaohun. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Lolan pun mulai berkultivasi kembali. Di sini walaupun dia masih di ranah Gathering Spirit, tetapi Martial Spiritnya sudah bisa mencapai tingkat 7. Dan hal ini merupakan peningkatan yang baik. Apalagi para seniornya di sini yakin hanya masalah waktu saja bagi Lolan untuk bisa mencapai ke ranah yang lebih tinggi lagi. Di sisi lain, Cuyun juga sedang berkultivasi. Dan Cuyun berhasil menembus ranah roh surgawi tingkat 3. Kemudian setelah 3 hari berkultivasi, Cuyun pun berpamitan kepada semua orang di kamar dagang. Karena Cuyun harus melanjutkan perjalanannya menuju sekte bintang kuno untuk mengikuti kompetisi besar 6 sekte nanti. Di sini sebelum pergi, Cuyun berpesan kepada para seniornya untuk mengatur segala sumber daya yang telah Cuyun berikan. Karena sumber daya itu sudah bisa membuat kekuatan di sini menjadi sangat meningkat. Dan selama saluran rahasia kamar dagang tidak terungkap, maka Pavin Wanjian tidak akan bisa mendapatkan petunjuk siapa yang mencuri sumber dayanya. Selain itu, Cuyun juga meminta bantuan Senior Mo untuk meningkatkan kekuatan 3 pedang panjang yang mengeluarkan 3000 pedang yang diberikan kepada Wu Zhengyu agar kekuatannya meningkat. Cuyun juga menyuruh semua orang yang ada di sini untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan rencana Cuyun selanjutnya setelah kompetisi 6 sekte selesai. Dan kita belum diberitahu ya apa rencana yang Cuyun akan lakukan. Yang pastinya para senior di kamar dagang punya waktu 3 bulan untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka dan juga menyempurnakan segala sumber daya yang telah Cuyun berikan. Lalu setelah berbincang-bincang, Cuyun pun pergi meninggalkan dinasti Liu Yun. Dan di sini setelah Cuyun pergi, Senior Mo, Senior Lin dan juga Wu Zhengyu terlihat sangat semangat berlatih
demi memaksimalkan rencana yang akan Chuyun lakukan. 我定要抓住机会，好好跟他切磋一番。现在时间终于成了，我武敬血戎马术10大阵，到底能否挡住我的不败军阵？可我定要锻造出绝世之物。 Kemudian singkat cerita, Chuyun sudah melewati ribuan mil dari kota ke kota dan tiba di kota Kongsing yang merupakan tempat keluarga Liu berada. Yang mana keluarga Liu adalah keluarga ibunya Chuyun. Dan ini berarti Chuyun bisa menyelidiki keberadaan ibunya di kota ini. Lalu di tengah perjalanan, Xiao Hun sempat mengeong saat melihat sebuah buah roh di suatu kediaman milik orang. Chuyun menyadari kalau Xiao Hun menginginkan buah itu dan berinisiatif untuk membelikan beberapa buah roh untuk Xiao Hun. Namun di saat Chuyun mendekati kediaman itu, Chuyun malah dihadang beberapa orang yang untungnya ranah kultivasinya masih di bawah Chuyun. Dan kemudian salah satu dari orang itu yang mana sepertinya dia ini pemimpinnya meminta Chuyun untuk memaafkan salah satu anggota keluarganya yang bernama Suxia. Pria yang berbicara dengan Chuyun bernama Su Chen dari keluarga Su. Di sini Su Chen sepertinya salah paham dengan kehadiran Chuyun. Mereka mengira kalau Chuyun adalah salah satu bagian dari anggota keluarga Liu. Yang mana sepertinya keluarga Su dan juga keluarga Liu sedang ada masalah ya guys. Chuyun pun akhirnya menjelaskan kalau dirinya hanya ingin membeli beberapa buah dari kediamannya. Dan dirinya bukanlah bagian dari keluarga Liu yang Su Chen maksud. Dan semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Su Chen pun langsung meminta maaf kepada Chuyun karena dirinya terlalu terburu-buru menuduh Chuyun. Su Chen kemudian meminta tolong kepada seseorang untuk menemani Chuyun ke kebun obat milik keluarganya untuk membeli beberapa buah roh untuk Chuyun. Dan Chuyun pun berjalan menuju kebun obat tersebut. Oke bosku, sampai di sini dulu ya part kali ini. Kalian jangan lewatkan part selanjutnya ya, karena kita akan menggali masalah kesalahpahaman tadi. Dan sebenarnya ada apa sih gerangan antara keluarga Shuyan dan juga keluarga Liu? Oke, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua, oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.